beban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Marnelia. Pada video kali ini Marnelia akan membahas tentang teknik pengumpulan data dalam pendekatan subjektif. Nah, pendekatan subjektif yang akan kita bahas yaitu pendekatan subjektif kajian semiotik pada lagu Ayah karya Ebit GAD. Nah, semiotik ini dalam tindak penelitian sastra menjadi salah satu pendekatan yang terhitung kerap digunakan dalam ragam penelitian sastra. Dan makna melalui tanda-tanda yang terdapat pada karya sastra tentunya akan terkait atau terikat erat dengan semiotik yang memiliki fokus pada sistem tanda. Terkait dengan tindakan analisis semiotik terhadap karya sastra pada pembicaraan atau pembahasan kita kali ini, maka Marnelia akan membahas suatu karya sastra menggunakan kajian semiotik yang akan melibatkan bahasa yang dianggap sebagai media komunikasi dalam bentuk bahasa yang memuat banyak sistem tanda. Nah, semiotik ini dalam tindak penelitian sastra menjadi salah satu pendekatan yang terhitung kerap digunakan dalam ragam penelitian sastra. Dan makna melalui tanda-tanda yang terdapat pada karya sastra tentunya akan terkait atau terikat erat dengan semiotik yang memiliki fokus pada sistem tanda. Terkait dengan tindakan analisis semiotik terhadap karya sastra pada pembicaraan atau pembahasan kita kali ini, maka Marnelia akan membahas suatu karya sastra menggunakan kajian semiotik yang akan melibatkan bahasa yang dianggap sebagai media komunikasi dalam bentuk bahasa yang memuat banyak sistem tanda. Pendekatan semiotik ini memiliki langkah-langkah. Beberapa ahli pun mengatakan bahwasanya memahami karya sastra dengan pendekatan semiotik juga dapat dilakukan dengan menempuh 4 langkah. Nah, sebagai ancangan semiotik antara lain yang pertama, langkah pertama yaitu mencari signifier utama yang dapat merepresentasikan seluruh inti karya sastra. Dapat pula mencari apa yang bisa dianggap sebagai penanda utama yang dapat merepresentasikan isi seluruh karya sastra. Kemudian langkah yang kedua yaitu membuat analisis sigmantik atau paradigmatik untuk mencari detail pendukung signifier utama. Nah, dalam melakukan analisa paradigmatik dapat ditetapkan sebuah oposisi biner yang seirama dengan signifier utama. Kemudian langkah ketiga, untuk mendukung lebih lanjut signifier dapat ditetapkan dalam langkah pertama yang dilengkapi dengan analisa sigmatik. Selain itu, fungsi analisa sigmatik adalah mencari ikatan antara sekian banyak paradigmatik yang muncul dalam karya sastra. Nah, langkah yang terakhir, langkah yang keempat, yaitu melakukan analisis sigmatik. Menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode yang sahih dalam penelitian. Nah, metode ini dapat membantu dalam peneliti untuk memperoleh jawaban atas masalah atau gejala, fakta, dan realitas yang dihadapi, sekaligus memberikan pemahaman dan pengertian baru atas masalah sesudah menganalisis sebuah data dari karya sastra. Kemudian teknik pengumpulan data yang dilakukan atau yang diperlukan dalam pembahasan kali ini yaitu data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, seperti studi kepustakaan, yaitu berbagai sumber buku, dokumen, dan tulisan yang relevan. Terdapat beberapa bait yang akan dianalisis dari lirik lagu Ayah
dari Ebit GAD ini. Nah, pada lagu Ayah karya Ebit GAD ini, Marnilia akan membahas pada bait pertama, kedua, dan ketiga dengan kajian semiotik melalui pendekatan subjektif. Pembahasan kali ini membahas apa saja yang menjadi makna-makna yang terdapat pada syair lagu Ayah Ebit GAD yang menjadi subjek pembahasan yang mewakili tentang loyalitas yang dijelaskan melalui pembedahan makna dari segi sintaksis, semantik, pragmatik menurut pendapat Charles Morris. Nah, dalam lirik lagu Ayah pada bait pertama secara semantik, pada lirik di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa yang memiliki makna terkandung bahwa di mata seorang ayah masih tersimpan banyak kenangan tentangnya. Secara sintaksis, lirik di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa memiliki makna atau terdiri atas komponen di matamu yang merupakan subjek, masih tersimpan yang merupakan predikat, dan selaksa peristiwa yang merupakan keterangan. Secara pragmatik, lirik di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa, banyak kenangan tentang ayah. Kemudian dalam lirik lagu Ayah pada bait kedua secara semantik pada lirik benturan dan hempasan terpahat di keningmu yang memiliki makna perjuangan seorang ayah yang mencari rezeki bagi anaknya menghilangkan bekas perjuangan di keningnya yaitu keringat. Kemudian secara sintaksis, lirik benturan dan hempasan terpahat di keningmu ini kalimat tersebut terdiri atas komponen benturan dan hempasan yang merupakan predikat, terpahat di keningmu yang merupakan objek. Selanjutnya, secara pragmatik, lirik benturan dan hempasan terpahat di keningmu ini memiliki makna bentuk perjuangan seorang ayah. Selanjutnya, dalam lirik lagu Ayah pada bait ketiga secara semantik, pada lirik kau nampak tua dan lelah yang memiliki makna bahwa yang dulunya dia seorang yang kuat, sekarang sangat nampak mulai tua dan mulai lelah karena mengais rezeki. Selanjutnya, secara sintaksis, lirik kau nampak tua dan lelah secara sintaksis memiliki komponen atau terdiri dari komponen kau yang merupakan subjek, nampak tua yang merupakan predikat, dan lelah yang merupakan adjektif. Selanjutnya, secara pragmatik, lirik kau nampak tua dan lelah ini memiliki makna adalah kelihatan sudah lanjut usia. Berdasarkan pembahasan tentang teknik pengumpulan data dalam pendekatan subjektif kajian semiotik pada lagu Ayah Ebit GAD ini, menyimpulkan bahwa teori Charles Morris mengatakan semiotik adalah ilmu atau teori tanda. Nah, semiotika memiliki dua cabang besar yang menjadi akar perkembangan ilmu itu sendiri. Tanda atau signifikan merupakan sesuatu bagi seseorang, berarti sesuatu yang lain, atau sesuatu mewakili sesuatu yang lain dari sesuatu itu sendiri. Segala sesuatu yang dapat dilihat atau diamati atau dapat dibuat teramati bisa disebut tanda. Sesuatu yang dimaksud dapat berupa gagasan, pikiran, pengalaman, atau sesuatu yang dialami dan perasaan. Tanda tidak terbatas pada objek atau benda saja. Sementara itu, yang ikut serta dalam ilmu tanda-tanda membedakan semiotik dalam 3 cabang. Yang pertama yaitu sintaksis, semantik, dan pragmatik yang seperti pembahasan sebelumnya. Demikianlah pembahasan kita tentang teknik pengumpulan data dalam pendekatan subjektif kajian semiotik pada lagu Ayah Ebit GAD ini. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan kita semua, dan terima kasih bagi yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.